malam. Tabrakan yang keras sehingga kehilangan sejumlah masyarakat. Per siang tadi 15 orang dinyatakan meninggal dunia. Tentu ini adalah kehilangan besar, duka, cita terdalam kita haturkan kepada keluarga korban dan semoga semua husnul khotimah diberikan di sisi terbaik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan siang hari ini saya juga ingin melihat secara langsung para penumpang yang berhasil dievakuasi, diselamatkan dan saat ini tengah menjalani perawatan intensif. Ada di 10 rumah sakit di kawasan Kota dan Kabupaten Bekasi. Dan saat ini kita berada di RSUD Kota Bekasi. Tadi saya sempat melihat beberapa yang masih berada di ruangan-ruangan menunggu operasi dan lain sebagainya. Tadi saya juga sempat berdialog dengan pasien beragam, ada yang mengalami patah atau dislokasi di pundaknya, di kakinya, di tangannya. Tapi semua tadi bisa berkomunikasi, ditunggu oleh keluarganya. Dan terima kasih ini atas kecepatan penanganan dari wali kota dan tim, termasuk RSUD dan KAI, bekerja sama tentunya dengan Jasara Harja sebagai penyedia asuransi dan juga BPJS Kesehatan yang semuanya berupaya yang terbaik. Tadi malam ratusan ambulans dikerahkan, ada 163 ambulans dikerahkan secara serentak untuk membawa korban yang berhasil dievakuasi menuju ke berbagai rumah sakit tadi, termasuk RSUD ini, agar bisa ditangani secara cepat. Karena dalam situasi kritis, memang kecepatan penanganan evakuasi ini yang akan menentukan, yang akan menyelamatkan manusia. Oleh karena itu, terima kasih atas kerja keras dan kecepatan pengambilan tindakan oleh semua yang telah terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Nah, intinya kita saat ini ingin memastikan bahwa semua korban tentunya bisa menjalani perawatan medis yang baik dan bisa segera pulih setelah ditangani dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Rata-rata, kalau saya tanya tadi, mereka pulang kerja. Mereka pulang kerja dari berbagai lokasi, dari berbagai tempat kerja. Hampir semua ya perempuan, wanita, karena itu ada tadi tapi ada beberapa laki-laki ya. Tapi hampir mayoritas tentunya pekerja wanita yang menggunakan KRL gerbong khusus wanita. Dan tentunya mereka yang selamat merasa sangat bersyukur tadi karena bisa dikatakan ini sebuah keajaiban atas insiden yang begitu mengejutkan, dan harapannya sekali lagi kita bisa mencegah agar tidak lagi terjadi insiden-insiden serupa di masa depan. Tadi saya sudah lakukan evaluasi secara langsung di lapangan, tapi tidak cukup, kita akan terus lakukan. Kita akan kawal terus melalui kebijakan di tingkat strategis, tapi juga pembenahan di tataran operasional maupun teknis. Dan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto jelas, saya sudah berkomunikasi langsung dengan Menteri Perhubungan dan jajarannya, Menteri Pekerjaan Umum dan jajarannya, karena memang lintasan sebidang kereta dan kendaraan jalan raya ini selalu mengandung resiko. Dan di sejumlah titik resikonya tinggi. Masih cukup banyak perlintasan sebidang yang belum memiliki sistem pengamanan yang optimal, termasuk penjaga di lintasan kereta. Dan sistem yang lainnya juga harus terus dibenahi melalui teknologi yang efektif dan tepat sasaran. Selebihnya kita ingin memastikan juga hadir solusi infrastruktur. Misalnya, ketika ada lintasan-lintasan sebidang yang memang sangat padat di sejumlah kota, itu perlu kita bangun flyover atau underpass. Nah, disinilah perlu integrasi yang baik antara pengelola
jalan-jalan di darat dengan rel-rel kereta, pengelola rel kereta. Jadi ini perlu pendekatan yang komprehensif dan sekali lagi mengedepankan faktor keselamatan bagi semua. Saya rasa itu bukan hanya di Bekasi, bukan hanya Jabodetabek, tapi juga di seluruh wilayah Indonesia. Terima kasih. Tadi kan Menteri PPPA ini mengusulkan agar ada kajian lagi terkait dengan perempatan gerbong wanita. Apakah nanti itu akan menjadi fokus dari pemerintah juga terkait juga dominasi korbannya perempuan karena gerbong wanita yang... Iya, artinya memang belum pernah terjadi sebelumnya. Ada tubrukan antara KRL dari belakang dihantam oleh kereta api jarak. Saudara, Indonesia Update akan kembali usai jeda dengan informasi. Ambulans yang membawa jenazah korban kecelakaan kereta api di stasiun kereta api Bekasi Timur tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. 15 orang meninggal dan 88 lainnya terluka.